Nah, kami tim akan melalui jalur yang lama. Kenapa kami melalui panjang ulah dipotong, pondok ulah disambung. Sudah megah, sudah dimanfaatkan, digunakan oleh manusia di masa lalu. Kita sambil ngeliat-liat langsung boleh, satu, Pak. Ya. Kenapa? Ini bukan batu. Apa? Apa namanya, kegiatan ini tempat penyambutan tamu pertama dengan aula. Ya, ketika dulu acara di sini, di sini orang-orang khusus atau memang orang-orang pilihan di sini buat disaksikan juga di sini yang berarti masyarakatnya. Jadi kenapa disekat-sekat? Karena dulu itu filosofinya, misalkan yang datang itu ada laki-laki perempuan, oh tidak bisa disatukan secara normatif. Nah, perempuan di sini, laki-laki di sini, karena ini semua laki-laki berdiri. Tadi ini kosong-kosong ini tertidur ini memang kan perempuan, karena perempuan itu tertidur seperti filosofinya. Gitu. Jadi ada pembatasan-batasan. Nah, ini yang tadi langsung batu dolmen yang menghadap langsung ke pintu keluar ini, Pak. Oh, ini ada 5 sudut juga atau 5 sisi ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh iya. Karena mengikuti 1, 2, 3, 4, 5. Lancepan ini 5. Banyak aja. Tuh. Termasuk 5 teras. Nah, dulu itu kenapa yang masuk lebih lebar? Karena dulu itu yang namanya ritual atau tata cara zaman dulu itu membawa persembahan semacam tampah atau bunga-bunga atau buah-buahan untuk berbakti sebagai simbol kebersyukuran dengan bumi ini hasilnya kan itu untuk ritual. Ya, di sini itu kesininya masuk dari situ. Setelah beres tuh acara, ya udah yang namanya udah kosong, buah-buahannya disimpan, tetap dibawa lagi. Akhirnya lebih sedikit, bisa disederhanakan. Gitu. Dan kenapa ini lurus? Karena dulu saking santunnya dengan beliau yang jaga di sini. Dulu setelah beres acara doa menghadap timur, enggak begini. Oh, sambil mundur gitu ya. Ini sampai ke sini. Nah, barulah dari sini ada langkah. Kemana arahnya? Ini. Nah, terserah dalam hati mau ke kanan atau ke kiri. Nanti sebaik-baiknya melangkah ke kanan, ke sini. Baru lanjut ke sana, muter. Oh, ke sana. Baru kari. Nah, baru naik ke sana. Oh, ya. Belok ke kanan. Naik yang anak tangga itu ya. Termasuk kita masuk dari sana. Baik-baiknya melangkah, kita sampai kan sana begini kan? Ya. Ke sini apa ke sini? Ke sini. Ke kiblat, ke kanan. Sini, ke kanan. Muter dulu ke sana. Nah, ini batu ininya, Pak ya? Ya. Kebetulan ini juga ada Bapak nih dari budayawan juga. Ini
pas lah momennya, nggak apa-apa. Ya, dari ini Pak, dari salah satu media. Dari sih Kak. Jadi Kang, di sini ini ada yang kotak dengan siapa Kang, yang kamera. Ya. Lihat tuh merinding tuh tangannya kan. Nah ini kontak dimensi sinergi. Ini yang bonang menurut masuknya dulu. Nah kemudian di batu ini ini yang dikenal dengan batu gamelan Ya. atau batu musik purba, apapun lah menamakannya, yang penting ini sebagai batu alat musik zaman dulu. Tadi saya menceritakan kan ada simbol di jari. Ya. Ini kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Segitu Saya basahin banyak. dulu jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah mah nggak Jadi kayak 5 jari. Seperti itu. Dan batu ini memang mengeluarkan nada. Nadanya itu saya tadi kan diwawancara Daminatilada seperti itu. Ya. Dan ini nyaris dari kanan ke kiri, selalu dari kanan ke Kanan ke kiri ya. nah ini Daminatilada seperti ini. Nah, kalau dibalik Dalatinamida seperti itu. Oh Pak. Oh mangga Pak, dajang. Nah, jadi saya ulangi, ini kalau kita paham suaranya tuh Daminatilada. Kalau dibalik Dalatinamida, minnya di sini. Itu kalau dibayangkan kayak gini. Seperti itu contohnya ya. Jadi ini kan bukan mistis atau mistik, ini logis dengan kasat telinga. Ya, jadi bukan tidak kasat telinga, terdengar suaranya Daminatilada. Iya betul. Nah, sesungguhnya dulu itu untuk melakukan spiritual, ketika seseorang lagi duduk sampai merenung, sampai fokus, dimainkan atau dialungkanlah batu musik ini untuk menghantar agar si resonansi atau si apa namanya indranya itu terbuka dengan ketenangan jiwanya. Nah, itulah yang namanya spiritual. Itu yang saya pelajarin, menggabungkan 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. 4 unsur alam. Menurut orang umumnya itu alpatar kan. Apa maksudnya? Nanti dibuka dengan 4 unsur, 4 penjuru mata arah angin. Kemudian ada sih bahasanya kan yang 4 itu. Ada 4 ke 5 pancar. Perannya itu dalam bahasanya. Nah, sebenarnya ini dulu tuh untuk penyambutan. Ketika para tamu datang masuk ke lantai 1 habis tangga, dulu udah disambut dengan tepukan batu ini. Tadi saya digini kan, terdengar nyaris Daminatilada. Iya betul. Tapi ini sekarang suaranya akan lari ke bawah pohon yang ujung tangga itu. Kupingkan ke belakang, dengerin, mengah. Itulah, itu nyata, walaupun kita ini tidak ritual, langsung terdengarkan suaranya itu ada resonansi ke sana. Nah, dulu itu dikoneksikan dengan alamnya untuk lurus ke arah Gunung Gede yang sudah kencana. Jadi memang kalau bisa dikatakan orang tua dulu tuh memang namanya penyatuan dengan alam itu ya. Penyatuan dengan alam. Itu penyatuan dengan alam itu. Kalau orang yang memahami keilmuan itu akan mancer, akan ketemu dengan jati dirinya. Jadi seseorang yang sudah mengenal jati dirinya akan mengenal gustinya. Itu peribahasa. Nah, orang yang sudah kenal memahami siapa dirinya akan mengenal Tuhannya, itu kan peribahasa. Maka itu dinyatakan dengan ayat atau firman. Itu kan ada. Itu ayatnya. Sebenarnya kalau yang paham, sehingga dinyatakan dengan batu kecapi ini kan. Oh, kalau ini batu gamelan dan ini batu kecapi.
Mohon. Ya. Nah, ini batu kecapi. Nah, di batu kecapi ini diwujudkan dengan simbol ini. Ini apa nih Pak, simbolnya Pak ini? Ini kalau angka berapa? K1 ya? Itu kalau huruf hijaya ini Alif ya? alif. Tuh, alif itu dimanapun tunggal. Tunggal itu esa. Siapa yang tunggal? Siapa yang esa? Hanyalah Allah. Allah, Sang Pencipta. Nah, tapi lah dulu sebutannya lah apa? Dulu ya sekarang ya sekarang. Iya, Ya betul. itu juga sih. Makanya di situ ada kayak kan gini. Dari kanan ke kiri dari posisi akang. Cukup dalam hati jangan disebut. Kan tuh. Kan, tadi posisinya begini kan? Dari kanan ke kiri dari sana. Udah cukup, jangan sebut. Nah itu harus ditaruh oleh diri, oleh hati. Itu kan itu ayatnya. Nah dulu yang namanya zaman dulu itu ya hubungan dengan kebudayaan di masa lalu menyebutnya Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, siapa? Tuhan Sang Pencipta, kan begitu. Ya. Nah, sehingga ini dengan keesaan atau kemanunggalan, suara batu ini tidak berubah, hanyalah tunggal. Seperti ini. Sama. Ping, 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 ping. Pelan tapi lebih tinggi resonansinya. Kalau itu slow, kalau itu udah penyempurnaan kan ayat udah ketemu itu. Kalau ini dulu zaman dulu power. Dan ini kalau kita sentuh dengan 10 jari tangan, kalau itu larinya ke sana ke bawah pohon, kalau ini malah ke sini, ke arah kanan saya, searah dengan batu ini larinya. Aku akan kupingkan mangga, dengerin mangga. Ya. Tapi ada yang ngebas ke sini. Ngebas. Dia treble kayak itu bass. Itu dibagi dua. Tapi juga ada filosofi, ada maksud tertentu lah bagi orang yang belajar menyambungkan tadi unsur-unsur alam itu. Nah, sehingga bagi orang yang memahami ini bisa dimediasi untuk acara-acara ritual atau doa tertentu dengan keyakinannya. Yang jelas bukan memohon ke batu. Iya. Minta ke batu ini benda mati tidak boleh. Tersiri atau mustik. Tapi dengan ilmunya apapun akan connection. Karena keyakinan jiwa dan raganya seperti itu. Nah itu ini kenal dengan batu kecapi seperti itu. Jadi memang tadi yang dijelaskan ini bisa dikatakan suaranya ini lebih stabil mungkin Pak ya, gitu kan. Kalau ini resonansinya yang lebih dia karena kan nadanya tiap ada beberapa nada kan seperti itu. Ya. Kalau ini kan bisa bilang ya satu nada lah kan gitu. Karena awal kan gitu. Awal. Dan menariknya ini di belakang saya itu timur, dan di depan saya itu barat atau kiblat. Jadi mengikuti lintasan arah matahari. Dan itu juga perlu kita ketahui, kan? Jadi maghrib itu timur, maghrib itu ya barat. Kiblat seperti itu. Nah ini ada gapura atau gang. Nah dulu itu ya untuk naik ke lantai berikutnya, bukan ke samping kanan samping kiri, karena ke sana ke kanan, karena bahaya. Dulu dari lantai 1 ke lantai kedua itu lewat tengah, melalui 5 gapura atau 5 gerbang. 1 ya, 2 rebah 1, 3 rebah 1, 4 patah 1, 5 masih utuh 2 walaupun ujungnya patah yang kiri itu sama dulu. Dari situ nggak sampai ke ada orang yang lagi duduk, belok kanan sebenarnya, bukan ke kanan, dan di situ masuk ke kursi batu, baru belok kiri, baru langsung ke kelima, baru ending di bawah pohon ini yang orang lagi duduk di situ. Seperti itu. Jadi ini menuju ke teras 2. Teras kedua ya. Okay. Oh, kalau ini mah jalan emang ini dibuat untuk lebih mudah Pak ya? Iya betul. Lebih mudah. Itu. Mudah.
kan? Nah ini kita sekarang posisi ada di teras 2 ya. Teras 2 ini kita bisa melihat menengok ke lantai tadi satu ya, Ya. ke bawah. Nah, di sini lebih luas, lebih lebar. Itulah lantai 1 atau teras 1. Dulu naik melalui 5 gerbang tadi yang saya jelaskan. Hmm. Sini, terus ke sini, terus nyambung ke gapura yang itu. Oh, gapura itu ya? Iya, gapura yang itu udah roboh, Nah dari situ bukan ke bapak yang duduk di situ, bukan. Nah dulu belok kiri, di situ ada apa namanya sampurasun atau penumbuh di bukit ini. Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke 5 yang di ujung itu. Ya ada pohon merah. Oh, ada pohon merah. Yang singgasana tertinggi. Nah di situ sungkem Kulonungun, baru turun lagi ke sini untuk menikmati alamnya di sini. Seperti itu. Nah itu untuk penjelasan tentang Posisi budaya dari. posisinya, betul. Oke. Terus untuk yang batu-batu tadi kan selain batu gamelan, batu kujang, batu kecapi dan batu gamelan, ada batu-batu yang lain lagi yang tadi. Ya yang saya tadi sebutkan Mhm. bahwa di teras 2 ini ada yang namanya kursi batu, Ya, bukan batu kursi, kursi batu. kursi batu ya. Kalau batu kursi bingung kan? Batu kursi. Menurut ya deh bahasa Indonesia salah. Kalau kursi batu ya kursi dibuat zaman dulu tuh kursi dari batu kan? Kursi dari batu. Itu yang didudukin sama bapak. Ya, itu seperti itu. Nah, kursi batu, Oh, ini tadi ke kiri sini. Ya. Ke kiri sini, terus di sininya apa ya? ya ini lurus kan ke sana tuh. Lurusnya ke sana. Oh, jadi yang tadi apa? Untuk salam ya, kula nuwun gitu. Tadi yang disebutkan ya. Batu kursinya ini. Nah ini Pak. Oh, gini. Ini yang dikenal dengan batu kursi. Kursi batu ya. Kenapa dinamakan batu kursi? Karena menurut orang tua dulu bahwa dulu batu ini tempat duduk raja atau siapapun dulu yang duduk di sini dalam ketika memimpin rapat atau sesuatu selain untuk spiritual. Ini dulu berdiri di sampingnya. Oh, berdiri tegak ya. Ini untuk senderan. Nah ini udah rebah. Tapi saya tidak berani untuk mengembalikan karena harus ada kajian secara ilmiahnya, secara akademis, secara arkeologinya. Yang jelas dulu di sini duduk di ini seperti ini untuk spiritualnya atau seperti ini tergantung dengan keyakinannya. Nah tapi dulunya untuk seorang raja duduk di sini. Gimana sih sebagai komando kepada bawahan-bawahan seperti di sini kan, beginilah dengan tegasannya seperti itu sebagai karisma seorang raja kan terhadap ajudan atau bawahan-bawahannya atau masyarakat seperti itu. Itu filosofinya. Oke, karena itu ada lekukannya ya. Nah, ini ada lekukannya. Ini enggak sembarangan. Nah, ada yang menyatakan ini air hujan, tidak mungkin cekungan ini bekas air hujan. Karena enggak mungkin air hujan seperti ini juga ada lekukan kan, banyak lekukan. Nah ini juga. Nah setelah itu baru ke sana ke kiri tadi ke sini. Nah kemudian saya ke atas. Nah di sini ada bacaan mohon alas kaki dilepas untuk area ini. Nah ini ada gapuranya atau gerbangnya zaman dulu untuk masuk ke bukit ini. Nah ini oleh masyarakat dikenal dengan bukit kecil atau ada hubungan dengan kerajaan zaman dulu. Boleh masuk tapi lepas alas kaki. Ini ada gerbangnya. Ya. Yang satu rebah, yang satu udah masih utuh. Nah, ini kena dengan batu lumbung juga. Ini batu lumbungnya. Dan di depan gerbang masuk ke bukit ini ada batu yang segi limanya sempurna ini. Oh iya, ini segi lima. Saya sebagai penjaga di Gunung Padang belum menemukan lagi batu yang segi limanya sempurna. Maksudnya sempurna itu apa sih? 1, 2, 3, 4, 5 5 segi dan ini sama jaraknya. Jaraknya sama.
mirip jedanya. Itu pun 5, tapi yang satu panjang. Penyok kan? Ini pun kecil 5, tapi penyok. Tapi ini seimbang 5-nya. Ini yang seimbang ya, berarti Iya, smart iya, antar lima-nya sisinya ya. Iya, pentagon Ya. atau pentagon. Nah dulu ini dengan ini darbah. Ini batu apa tadi Pak namanya? Batu lumbung. Batu lumbung ya. Lumbung. Kenapa disebut batu lumbung Pak? Disebut batu lumbung, saya tidak mau untuk mengupas tentang batu lumbung ini Oh iya. ke publik, karena ini untuk publik kan. Hmm. Nanti aja kalau publik ingin tahu langsung secara empat mata atau secara langsung man to man, saya tidak mau di publik, takut salah paham. Ya. Karena ada sesuatu yang memang perlu dijelaskan. Tapi kalau saya utarakan ini takut nanti orang salah paham. Persepsinya lain Persepsi masing-masing. lain. Ya, Mau nanya ke siapa? Kan? Kalau dengan penjaga di sini langsung tektok. Kalau belum yakin, belum puas, silakan tanyakan saya untuk menjelaskan. Ya. Seperti itu. Tapi ini ada lekukan-lekukannya. Ada juga. Jadi memang untuk masuk ke dalam sini harap untuk dilepaskan alas kakinya ya, gitu. Karena memang dari segi tempatnya kayaknya paling atas gitu, tarik Ini gitu. spesial. Dan ini akan pakai sepatu nggak? Pakai, Mau nggak naik ke atas? boleh. Coba buka sepatunya. Ini tambah rekayasa nih. Karena ini baru ketemu hari ini semua. Kang tamu saya penjaga sini. Kita masuk, terus jalan. Lurus apa? Ya lurus saja, lurus saja. Terus, nah, coba lihat ke bawah, sana. Lihat ke bawah, tuh. Coba lihat kan ke belakang, ke badan. Tuh, lihat ke sana, sekelilingnya. Baik lagi ke sana. Nah, sekarang bayangkan ini yang tidak ke belakang. Lihat dengan batin atau dengan bayangan apa dengan pandangan depan membentuk lingkaran apa dengan yang di bawah bukan dengan langit yang sudah di depan dengan yang di mana lihatkan lalu di langit sambungkan dengan yang ininya di belakang kiri sambungkan semua melingkar dua lingkaran. Biar kamera lebih ini sama kamera nanti saya menjelaskan tentang bukit-bukitnya, ikuti oleh kamera. Saya akan melingkari bukit ini melawan arah jarum jam, bukan mengikuti arah jarum jam. Berarti Ya, ke kiri ya. ya, coba kamera arahkan dulu ke lantai 1. Lantai satu Mi, di bawah. Ya, lantai 1 dan arahkan ke Bukit Domas atau yang ada bangunan baru itu. Ya. Jauh lagi agak kelihatan, arahkan ke langit, ujung langit yang bisa dilihat. Dan sekarang ikuti tangan saya ke kiri. Kameranya ini dari pasir Domas yang gunung terdepan, nyambung dengan Gunung Karuhun, itu ya gunung yang bisa dilihat di sana. Dari Gunung Karuhun ini habis arahkan ke Bukit Emped, ini gunung yang tertinggi, gunung ketiga atau bukit ketiga. Dari bukit ketiga yang ketutup pohon-pohon ini sambungkan lagi ke bukit keempat, yaitu Pasir Mala. Pasir Mala yang itu bukitnya, dan di situ juga ada peninggalan. Nah, dari Pasir Mala bukit keempat tembus lagi ke timur Bukit Pasir Malang, cuman sayang ketutup bambu. itu Bukit Pasir Malang. Turun lagi ketemu lagi Pasir Domas. Artinya Gunung Padang ini dikelilingi 5 bukit tadi.
Pasir Domas, Gunung Karuhun, Emped, Pasir Mala, dan Pasir Malang. Itu. Jadi di sini sentranya. Untuk menikmati alamnya, dia yang dapat di bukit ini. Itu rasanya lebih nyaman, lebih tenang, lebih luas. Dan di sini energinya atau unsurannya lebih terasa, lebih sejuk. Sejuk betul. Kan lebih sejuk, Ya. lebih enak. Karena ini tempat meditasi khusus. Nah, orang duduk sini biasanya duduk lebih nyaman seperti kayak gini. Cari batu yang enak, yang nyaman seperti ini. Nah, dulu ini untuk nyawang alam atau nyawang itu menikmati alam, melihat nyawang itu. Nah, ini bisa nyawang keluar, bisa nyawang ke dalam. Nyawang keluar ini dengan kasat mata. Dengan kasat mata kita bisa menyaksikan indahnya alam, luasnya alam. Itu nyawang keluar dengan kasat mata. Kalau nyawang ke dalam dengan tidak kasat mata. Nah, artinya apa? Nih. Atau yang namanya meditasi. Dan barusan kita dikasih energi alam dari arah timur, khususnya dari sebelah kanan. Tiupan anginnya beda, berasa ke muka wajah sebelah kanan atau kuping sebelah Kanan. Betul kan? Betul. Nah, itu. Sangat-sangat seperti diusap. Nah, itu bukan mistik, itu bisa merasakan. Dan ini pipi kita itu kan harus sensitif. Ya. Nah, dengan rasa apa yang disukan dengan unsur alam. Unsur alam. Betul, unsur alam. Ya, unsur alam itu apa? 1 unsur bumi, 2 unsur air, 3 unsur api, 4 angin. Tadi yang disebut unsur angin menyatu dengan 3 unsur tadi, menyatu dengan tubuh. Itulah konsep meditasi sebenarnya. Atau yoga juga sama konsepnya, atau tirakat juga sama. Terserah orang mengatakan apa, intinya sama. Intinya sama gitu ya. Sama intinya. Jangan terbedakan dengan sebutan, intinya sama. Nah, itulah untuk menikmati alam semesta. Nah, itulah cara-cara untuk menikmati alam zaman dulu. Sehingga konsep itu dulu itu dikenal dengan beribadah. Beribadah itu luas, sesuai dengan di masa lalu. Nah, cuman sekarang itu harus dipahami yang namanya konsep ibadah itu harus menyeimbangkan antara budaya dan agama dan budaya. Orang cenderung ke agama tetapi tidak melupakan budaya juga tidak seimbang. Sebaliknya orang yang cenderung ke budaya aja, tidak agama juga tidak seimbang. Ya harus seimbang agar bisa terbang. Kalau tidak seimbang nggak bakal terbang. Ya. Nah, itu filosofi yang harus kita pahami. Saya tidak mau menyampaikan lebih detail lagi. Ya. Biar kaji udah diri masing-masing. Intinya memang tafakur alam juga kan termasuk ibadah. Betul. Ya, yang namanya tadabbur alam itu ibadah. Jadi mungkin saya sampaikan kepada publik, ibadah itu apa sih? Kalau menurut kami di sini, ibadah adalah sesuatu hal yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat semata itu. Baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, tidak merugikan orang, tidak merugikan diri, tidak merugikan alam, itulah ibadah yang sesungguhnya. Bicara yang baik-baik, itu ibadah. Melangkah dengan tujuan yang baik, kemanapun kita pergi, itu juga ibadah. Kita buat yang lajang-lajang, yang belum punya istri, kita punya istri, asal kita niatnya ibadah, berlepas kebaikan, itu juga ibadah. Kita dengan profesi masing-masing, dengan jurnalisnya, dengan misalnya mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, profesinya masing-masing, itu juga ibadah. yang penting ada sisi nilai-nilai positifnya ya Pak ya. Betul, nilai-nilai positifnya. Nah, karena Tuhan itu tidak tuli, Tuhan itu tidak buta. Apa yang kita kerjakan itu baik, positif, itulah menjadi ibadah. Kan begitu. Sesuai dengan keyakinan dan haknya masing-masing. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itu tidak pendek. Baik, kita lanjut ke teras yang kedua, ketiga ya. ya. Ketiga yang ada ukuran kucing. Ujungnya memang kirinya Mohon. memanjang.
Menjang. Jadi posisinya dulunya Hmm. dulu ya. 4, 5. Jadi di paling dikit itu lukis itu kan. Ini mau nih Lima. cepat. Betul permukaan lagi. Terus dilanjut Lanjut. Pak, dipanjang Pak. Ini teras ketiga. betul ini teras ketiga. Di teras ketiga ini pembatas teras ketiga. Disiratkan atau diindikan dengan batu kujang, kiran kujang. Oh ini ya.